Baik. Ini adalah pertemuan pertama kelas kalkulus yang mayoritasnya adalah 2019 ya, betul ya? Dan wajah-wajahnya nih ada beberapa yang belum saya pernah mengajar, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Berarti nggak kenal saya ya? Belum ya? Kenal, Pak. Belum kenal ya. Kita kenalan dulu. Kenalan singkat ya. Nanti karena khawatirnya kalau nggak kenalan nanti ketemu di kampus dikira kakak kelas ya, Bang dipanggil ya. Ada juga kakak kelas. Oke. Share. Share screen saya sudah terlihat belum ya? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, perkenalan dulu, nama saya Kahlil ya. Ketika sekolah namanya Kahlil Mukhtar, itu karena nama paspor. Ada family name-nya ataupun nama orang tua, tapi di KTP namanya hanya Kahlil saja. Nah, jadi saya tercatat menjadi dosen itu 2017. Saat itu masih dosen tetap non PNS ya. Lalu alhamdulillah di 2018 diterima sebagai PNS dan akhirnya sudah diangkat dan disumpah ya. Saya menyelesaikan S1 di Jakarta 2007 selesainya. Sudah lahir ya? Sudah, Pak. Masih berapa usianya tuh 2007? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun itu mungkin masih TKA ya. TKA, tapi saya sudah kuliah, selesai kuliah ya. 2012 saya selesai S2 di Taiwan. Lalu 2017 saya selesai S3 juga di Taiwan, tetapi di kampus yang berbeda. Nah, jadi kalau dilihat penelitian saya lebih kepada pendeteksian objek bergerak, rekonstruksi 3 dimensi, dan seterusnya. Dan ini beberapa achievement ataupun prestasi saya selama kuliah ya, mempresentasikan seminar internasional, lalu juga mendapatkan achievement dari Taiwan. Kita juga di 2013 ke Taipei, 2014-nya lanjut lagi ke Intel Shanghai untuk berkompetisi, 2015 ke Beijing untuk melaksanakan kerjasama riset dengan Qualcomm ya, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat beberapa hal ya, dan saya mengajarnya kalkulus, fisik komputer, pengolahan citra digital, machine learning, augmented reality, apalagi ya, banyak ya. Karena banyak juga dosen yang sedang kuliah atau izin belajar, sehingga beberapa perkuliahan itu diampu ataupun diemban oleh beberapa dosen yang aktif. Sejauh ini ada pertanyaan? Jadi belum pernah kenal saya ya? Ada pertanyaan? Ini Arifal Akbar pernah ya? Pernah, Pak. Nah, Arifal pernah. Banyak ya. Siapa lagi di sini? Yang lain nggak pernah saya lihat ya? Kecuali Ulil, Sylvia kan yang semester ini ya. Oke. Baik. Ya, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Aturannya seperti biasa, seperti saya sampaikan, setiap pukul 10:30 langsung join Google Meet ini yang sudah saya berikan. Jadi seolah-olah kita luring, ya, nggak perlu tunggu, wah mana linknya nih, bapaknya nggak ada kabar. Sebenarnya mungkin bisa jadi saya sudah tunggu di Google Meet-nya, ya. Jadi teman-teman assume ataupun asumsikan bahwa kita di kelas luring, tetapi masuknya daring. Ya. Maksudnya apa?
Kalau luring kan kita nggak nunggu dosennya masuk ya, kan kita sudah tunggu di ruangan, betul kan? Nah, jadi masuk saja di ruangan, zoom-nya, nanti tunggu saya di situ. Kecuali saya katakan berhalangan, jadi misalnya kelas diganti dan seterusnya. Jadi makanya tadi teman-teman harus mengisi Google Form. Yang kedua, perubahan akan men-screenshot di awal perkuliahan, ini sekarang sudah bisa di-screenshot, lalu di akhir perkuliahan. Ya, awal perkuliahan itu sudah on cam semuanya, lalu di akhir juga tetap on cam. Nah, setelah nanti dicek sebenarnya ada tidak yang hanya di awal tetapi nggak sampai akhir. Kalau ada berarti absennya tidak sama seperti ini, Sagime, ini siapa ini? Ada orang Jepang ya? Ada siapa ini? K-pop ya? Namanya siapa? Betul, namanya memang Sagime. Syarifah juga belum menghidupkan kamera. Nah, ini kalau sampai akhir tidak hidup berarti tidak terhitung absen ya. Jadi tolong on time. Mungkin hari ini kita oke seperti ini karena baru ya. Jadi saya agak lupa men-share di Google Meet ya. Oke, itu aturannya sederhana ya. Dan untuk kalkulus khusus karena eksakta, aturan berikutnya teman-teman harus menulis, mencatat apa yang saya jelaskan itu dalam kertas ya. Jadi kertas-kertas itu setiap akhir akan tolong difoto ya, dan dikumpulkan ke Subhan ya. Subhan ya. Tolong ingatkan saya nanti tolong buat Google Drive folder 1 ya untuk mengumpulkan berkas ini ya. Setelah kelas ini saya akan buatkan folder khusus, nanti saya kasih akses ke Subhan, masukkan setiap hari catatan-catatan teman-teman yang sudah difoto masukkan ke Google Drive semuanya, atau mereka yang memasukkan sendiri. Nah itu nanti kita lihat ya. Kenapa harus catat kalkulus ya, berbeda dengan misalnya machine learning. Oke, saya kan bisa lihat slide saja Pak kan? Tetapi kalkulus ini dia essential atau underlying, mendasar dia. Kalau teman-teman menulis biasanya akan lebih terekam ya. Walaupun saya nggak ngerti nih kalkulus gitu ya, dengan mencatat paling tidak ada sekian persen yang teman-teman biasanya seperti itu ya. Tapi kalau lihat seperti ini aja kalkulus gitu ya, seolah-olah nanti dikira saya sedang melukis abstrak ya. Bapak ini abstrak sekali ya tulisannya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau sudah nulis ya himpunan nanti dan seterusnya, nah, tentu akan lebih ingat ya. Oke, itu ya. Jadi foto, oke, kita buat aja aturannya sekarang. Nggak apa-apa agak delay sedikit ya. Saya buat aja dulu ya. Oke, jadi Subhan tadi emailnya adalah Subhan.j ini ya. Iya Pak. Ini saya share sekarang. Izin Pak. Ya, ya. Saya belum bisa mengakses Google Form-nya Pak. Google Form untuk apa? Untuk pengisian emailnya Pak. Dari tadi error Pak. Oh error? Pakai email apa? Bukan Pak, ini yang Google untuk pengisian email Pak, Google Form. Ya. Pengisian Google Form tinggal klik aja. Yang tadi link yang saya kasih itu. Iya Pak, nggak bisa Pak. Nggak bisanya apa errornya? Loading terus berulang ya Pak. Loading aja sih. Oke, nanti coba lagi ya, nggak apa-apa. Ya, nanti dicoba lagi. Karena yang lain sudah masuk datanya. Ya. Sekarang saya sudah share itu, sebentar ya. Nah, saya share screen lagi nih. Oke, Subhan sudah terlihat screen saya ya? Sudah Pak. Nah, di sini ada namanya Digital Docs Counting. Nah, jadi semua digital dokumen masukkan ke sini ya.
Subhan ya. Saya sudah Ya, share ke Subhan ini. Sudah saya share. Oke, saya kasih linknya ke ini saya kirim linknya ke Subhan nanti. Lalu semuanya, misalnya absen, ya kan? Absennya kan di screenshot tadi kan? Misalnya namanya adalah hari ini tanggal 24 ya. Absensi. Nama filenya adalah absensi 0821 awal.jpg, ya kan? Nanti ada lagi kan setelah itu screenshot yang kedua kan di akhir kelas akhir misalnya. Oke, lalu tadi notes 240821 misalnya siapa? Subhan.jpg. Jadi teman-teman yang lain kirim ke Subhan sudah dalam format seperti ini ya. Ini misalnya Ulil Albab, ya kan? Nah, notes-nya difoto, kirim ke apa? Siapa tadi? Subhan. Nanti Subhan akan mengupload ke sini. Ngerti Subhan ya? ngerti Pak. Nah, buat foldernya saja Subhan. Subhan kan sudah bisa akses nih. Folder lalu klik kanan, new folder 28 ini saya buat hari ini ya. 2408 2021. Nah, masukkan semua ke dalam folder tanggal ini. Ngerti ya? Ngerti Pak. Oke. Bagus. Saya stop lagi. Ini siapa lagi nih yang mau masuk nih? Oh, ada yang raise hand. Nurul. Tertekan atau apa ini? Atau yang mau bertanya? Nurul. Mana Nurul tadi? Nggak ada lagi ya. Oke. Sudah jelas ya aturannya. Simple ya. Kalau kita dalam pekan pertama, oh, aduh apa ini maksudnya gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa akan terus terbiasa. Rahman Rajabna apa mau bertanya ya? Saya ingin tanya tadi yang di screenshot Google Form ya. Yang di screenshot itu tugas Komting di awal perkuliahan. Komting akan men-screenshot kita nih semuanya. Oh, Komting aja. Ya, itu bukti absensi. Yang kedua yang harus masing-masing teman-teman lakukan adalah memfoto catatan teman-teman di setiap perkuliahan, tulisan tangannya. Itu akan difoto, diberikan ke Subhan setelah perkuliahan sebelum pukul 10 malam hari ini. Jadi setiap hari sudah dikirim ke Subhan, karena Subhan punya tugas lain untuk mengupload itu ke Google Drive. Ngerti ya, Rahman? Oke Pak, terima kasih. Oke. Nah, seperti ini. Kurata, tolong hidupkan video Salman juga ya, karena kalau di screenshot tidak hidup berarti tidak terabsen. Oke, kita mulai ya. Oke. Sekarang slide-nya sudah terlihat belum? Udah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Jadi hari ini kita perkenalan dulu ya tentang apa sih yang akan kita bahas di kalkulus ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan langsung tanya. Dan mulai sekarang sudah bisa mencatat apa yang diperlukan ya. Kalkulus adalah sekumpulan teknik memanipulasi kuantitas yang sangat kecil yang disebut dengan limit ya. Jadi kita akan melakukan manipulasi. Nanti kita akan bahas. Berikutnya pentingnya belajar kalkulus ya, banyak ya. Kalkulus untuk pemecahan persoalan, limit pada kecerdasan buatan, penggunaan kalkulus untuk pemecahan persoalan persamaan diferensial biasanya pada pemrograman komputer ya. Lalu juga kalkulus untuk integral pada ray tracing, persoalan fungsi linier pada penentuan ruang vektor pada sistem jaringan dan seterusnya. Bentar ya.
Oke, baik. Kita ulang lagi ya, share screen saya. Sudah terlihat lagi ya screen-nya ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, lalu kita lihat di sini fungsi linier untuk penentuan ruang vektor pada sistem jaringan dan seterusnya ya. Nah, saya coba ilustrasikan dulu sebelum kita masuk ke rencana perkuliahannya ya. Apa sih kenapa harus ada kalkulus ya? Contohnya misalnya oke. Sekarang digital whiteboard saya sudah terlihat ya. Digital whiteboard saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Pak. Baik, misalnya saya punya sebuah gambar ya. Saya sebuah gambar ya. Seperti ini ya. Lalu terkadang di dalam pemrosesan gambar ada yang namanya blurring ya kan, mengaburkan, apalagi sharpening. Sharpening ini apa kira-kira maknanya? Image sharpening, apa itu maksudnya? Menajamkan gambar. Menajamkan. Image enhancement, apa ini maksudnya? Peningkatan kualitas gambar. Peningkatan kualitas. Siapa tadi yang jawab? Rahman. Rahman ya. Image blurring. Oke, lalu denoising, ya kan? Apa nih denoising kira-kira? Penghilangan kebisingan. Oke, dihilangkan noise-nya, cacat-cacatnya dan seterusnya. Katakanlah kita punya gambar seperti ini, lalu ada noise di gambar-gambar itu, ya. Lalu kita mau mempertajam gambar itu, ya, dengan teknik-teknik katakanlah image sharpening, image enhancement dan seterusnya. Oke, lalu kita punya gambar yang nantinya diharapkan tanpa noise, ya, dan sudah semakin tajam, ya, nggak ada lagi noise-nya, ya sudah bagus, ya. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira kalau kita melakukan pemrosesan gambar nih, ya mungkin sudah ada yang terbayang, gambar itu adalah representasi dari apa? Kalau kita lihat seperti ini, gambar itu kan dia dibagi atas nilai-nilai pada koordinat tertentu. Ya. Apa nilai yang pada gambar itu? Ini 1, ini 2, ini 5, rentangnya 0,255 biasanya. Ini 10, ini 12, katakanlah ini 70, 80, bla bla bla. Ini nilai apa pada gambar biasanya dikatakan? Nilai apa? Ada yang tahu? Ada? Nilai-nilai apa nih pada gambar? Pixel, Pak. Nilai pixel, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata pemrosesan gambar sebenarnya bukan gambar yang diproses, tetapi yang diubah adalah apa? Dimanipulasi adalah angka-angka numerik yang ada pada gambar tersebut. Betul? Nilai pixelnya, ya. Nah, nilai pixelnya seperti apa diubah? Tentu kalau kita bicara tentang blurring, sharpening, enhancement, akan berbicara tentang fungsi, ya. Nah, katakanlah kita punya nilai pixel X, ya kan? Nah, oke, misalnya 1, 2, bla 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 sampai 255, ya kan? Lalu bagaimana kita memanipulasinya? Ada yang dikatakan fungsi fx, ya, fungsi daripada nilai x. Oke, fungsinya yang akan merubah gambar tersebut menjadi apa? Blur atau juga sharpen, makin tajam, atau enhance dia nanti, ya, semakin bagus kualitasnya, ya. Itu tergantung daripada fungsi matematika yang akan kita
gunakan. Ya. Nah, jadi kenapa harus ada kalkulus? Nanti akan ada diferensial, ada integral. Itu semua biasanya digunakan pada proses mendefinisikan fungsi-fungsi ini. Kira-kira sudah ada bayangan belum? Kenapa diperlukan perhitungan-perhitungan kalkulus tadi secara garis besar? Terbayang maksud saya? Terbayang ya? Jadi teman-teman ketika bicara tentang gambar, nanti manipulasi lain lagi, fungsi apa gitu ya, itu sebenarnya ya menggunakan perhitungan kalkulus ya dan lainnya. Oke. Siapa yang pernah melakukan proses blurring menggunakan HP-nya? Ada? Taufikur Rahman, gimana? Pernah selfie gitu habis itu pakai fiturnya di HP, wah ini kok saya kurang terang gitu. Lalu digunakan enhancement gambar, pernah? Jarang betul-betul, Pak. Oh, jangan betul-betul. Coba Kurata Ayun, coba. Pernah? Enggak pernah, Pak. Enggak Jarang pernah? Foto, bukan foto diri sendiri, boleh juga. Foto apa gitu? Scan biasanya, Pak. Apa? Untuk nge-scan. Oke. Kalau yang suka foto siapa nih? Misalnya Dirga. Gimana Dirga? Jarang, Pak. Kok jarang semua nih kok saya tanya? Ada, Pak. Ada ya? Kira-kira ada pernah menggunakan fitur sharpen atau filter, image filter di HP-nya? Ada, Pak. Ada ya? Misalnya apa filternya? Peningkatan kontras sinar cahaya, Pak. Ya. Nah, itu kan berupa fungsi. Nilai-nilai pikselnya dimasukkan ke dalam fungsi tertentu, dihitung, akhirnya nilai tadi itu dikembalikan dengan nilai yang lebih baik. Ngerti ya? Nah, itu adalah perhitungan-perhitungan kalkulasi daripada kalkulus itu sendiri. Ada relasinya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman, wah ini ngapain sih udah SMA udah ngitung matematika, teknik komputer, udah kalkulus lagi, ya. Jadi pusing misalnya. Nah, jangan seperti itu. Kita computer engineer, ya. Kita bukan berarti wah saya harus memang coding kalkulus dari awal. Tidak. Konsepnya dulu. Ya, nanti matriks itu apa dan seterusnya. Sekarang kalau tools, kalau konsepnya sudah tahu, tentu kita bisa memanfaatkan tools-tools yang banyak sekarang ya. Python misalnya, MATLAB misalnya. Pada saat itu kita nggak lagi menghitung dari A sampai Z ataupun dari nol kita coding gitu, tidak. Ya, kita memanfaatkan tools yang sudah ada untuk mencapai objektif yang kita punya ataupun kita perlukan. Ya. Nah, jadi makanya kalkulus ini diperlukan seperti itu. Jadi jangan istilahnya sudah parno duluan gitu ya. Arifal dulu saya ngajar apa? Kalkulus bukan? Atau aljabar? Aljabar, Pak. Oh, aljabar ya. Baik. Berarti kalkulus baru ambil ya. Jadi saya diharapkan di awal saya memberikan dulu apa sih fungsi kalkulus ini di komputer nanti. Jangan sampai nggak ada relatednya nih gitu kan. Wah, saya nggak tertarik. Oke, misalnya kita tidak terlalu interest dengan kalkulus, tapi paling tidak lulus dulu ya, lulus dengan cukup ya dan termotivasi, sehingga kalau kita nggak ada motivasi ini apa hubungannya gitu ya. Terkadang itu yang membuat kita nggak semangat belajar ya. Oke, itu salah satunya. Oke, berikutnya ini masih tahun 2017 tapi nanti kita ganti saja. Intinya adalah kita akan mengenal kalkulus itu seperti apa dan seterusnya ya. Nanti baru setelah UTS ada turunan dan seterusnya ya. Oke. Nah, bilangan integer ya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sering ya. Bilangan secara sederhana adalah 1 hingga seterusnya ya, 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Ya, bila dimasukkan nilai 0 dan negatif, ya, maka didapat sederet bilangan integer. Ya, nah, dengan kata lain, kalau dibilang integer, ya, kita bisa katakan
sorry. Nah, jadi integer itu misalnya min 100 ya kan, min 99 dan seterusnya ya, 0, 1, 2 dan seterusnya hingga 100 dan seterusnya. Nah, inilah bilangan daripada integer itu. Jika sudah memasukkan nilai ya negatif tadi ya dan 0, maka didapat sederet bilangan integer. Ya, jadi itu integer maknanya seperti itu. Oke, bilangan juga ada namanya rasional dan irasional. Jadi buku yang kita gunakan nantinya adalah buku ini ya, Purcell ini ya, kelihatan nggak? Ya, jadi teman-teman kalau ada bukunya bagus. Ini kalkulus jilid pertama yang Farberg, Purcell dan Rigden ya. Nah, di sini bagus karena ada contoh-contoh soal dan seterusnya. Ya. Jadi setelah kita bicara tentang integer, kita juga ada namanya rasional dan irasional. Ya. Kenapa ada namanya bilangan rasional? Rasional, maksudnya apa nih dalam bahasa Indonesia? Rasional, apa nih? Anda bisa bantu saya? Dalam makna bahasa saja. Rasional, apa tuh maksudnya? Kata dasarnya rasio, berarti yang sering keluar ya. Rasio itu apa? Rasio itu suatu perbandingan. Nah, rasio perbandingan, ya kan? Rasional. Kenapa ada bilangan rasional? Karena nilai integer tidak cukup lagi, sehingga dibuat bilangan dalam bentuk rasio, ya. Nah, jadi disebut dengan rasional, ya. Maksudnya apa tidak cukup? Nah, di sini kalau kita lihat adalah, nah, saya lihat di sini. Oke, contoh ya. Contohnya seperti ini. Kenapa harus ada rasio? Ya, ini untuk menjelaskan integer lebih detail lagi ya, karena nggak cukup kalau tidak ada rasio. Ya, bilangan rasional ya. Oke, saya misalnya katakan ya, ada sebuah rentang misalnya seperti ini, 0, 1 dan 2. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan nilai yang ada pada antara 0 dan 1? Tentu bisa menggunakan dengan rasio tadi ya. Kira-kira apa yang ada di antara 0 dan 1? Angka apa? 0,5. 0,5. Dalam bentuk rasional seperti apa? 1/2. 1/2, betul? Bukan. Oh iya, betul. Jadi merepresentasikan bilangan rasional tadi ataupun integer dalam bentuk bilangan rasional ya. Ya, jadi di sini adalah ada 1/2 di sini ya kan. Nah, lalu 0,25 misalnya 1/4 ya kan, dan seterusnya semuanya ada di area ini. Makanya diperlukan bilangan rasional untuk ya tadi menjelaskan terkait mengukur besaran bilangan-bilangan integer tadi. Paham ya sampai sini ya? Ini mungkin sebagai prakalkulus di awal ya, pengenalan dulu. Sama halnya di sini, kira-kira 1 dan 2. Ada namanya angka berapa? 1,5, betul? Dalam desimalnya. Pecahannya berapa ataupun rasionalnya? 1,5 berapa? 3/2. 3/2 ya. Jadi di antara 1 dan 2 ada 3/2 dan seterusnya ya. Nah, itu makna daripada bilangan rasional. Dan ada juga bilangan irasional ya. Jadi bilangan irasional jelas ya, reguler. Ada namanya irreguler. Berarti kalau irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Artinya apa tuh? Bilangan yang tidak rasional apa maksudnya? Tadi kan rasio tuh kan ya? Nah, sekarang bilangan tanpa perbandingan berarti.
Nah, jadi secara bahasa bisa kita katakan ya tidak dapat ditulis sebagai bilangan rasional ya akar 2 ini ya karena dia bukan pembagian 2 bilangan integer. Oke ya. Nah, jadi ada bilangan irrasional. Ya, karena dia tidak bisa dibandingkan menggunakan 2 nilai integer. Ya. Baik, itu secara istilahnya pengulangan. Lanjut lagi. Bilangan real adalah semua bilangan rasional, irasional, nol, negatif, semuanya itu adalah bilangan real. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bilangan real adalah yang paling luar. Dia mencakup rasional, integer, bilangan natural dan seterusnya. Ya. Ini sebagai pengulang. Nah, berikutnya bilangan desimal, ya kan? Desimal itu seperti apa? Ya, semua bilangan rasional tentu bisa ditulis dalam bentuk desimal, ya seperti yang tadi yang kita tulis di sini, ya. Kita bisa menulis 1/2 adalah 0,5, ya. Lalu juga misalnya 2/4, berapa nih desimalnya? 0,5. 0,5 ya, dibagi 2 juga boleh dulu ya, sama dengan 0,5. Oke. Lalu misalnya 6/12. Nadia Turahmi, berapa 6/12? Disederhanakan dulu mungkin. Nadia? Ya, Pak. 6/12 desimalnya berapa? Kurang tahu, Pak. 6/12. Nilai desimalnya berapa? Kurang tahu? Ya, Pak. Kita sederhanakan dulu. 6/12. Sama-sama bisa dibagi berapa? 6 dibagi 6? 6 dibagi 6 berapa, Nadia? 1. 0,5. 12 bagi 6? 6. 12 bagi 6? 2. 2. Desimalnya berapa? 2. 1/2. Iya. Kurang tahu. Desimalnya berapa? 1/2 desimalnya berapa tadi? 0,5, betul? Ya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kok bisa kenapa 1/2 0,5? Mungkin ada banyak yang lupa ya. 1/2 maksudnya apa? 1 dibagi 2 kan ya? Ya, Nah, jadi 1 bagi 2 berapa? 0,5. Betul kayak gini? Kebalik nggak? Gimana? Iya, betul. 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 Nah, Betul. jadi gimana nih? Apa dulu biasanya? 0. Tolong bantu saya. Taruh 0. Taruh 0. Gimana taruh 0? Taruh 0. 0 itu jadi 10. Itu taruh Yang mana? Ini, di sini. Taruh 0, Pak. 0, berarti di sini 10. Ya. Satunya jadi 10. Oh, Nah, begini. nah, tambah 5 10 10. dibagi Bagi 2 sama dengan 5. gini ya. Taruh 5. Oke, ya. Jadi Ya. kalau 1/2 berapa desimalnya ya? 1 dibagi 0,5. 2 ya. Paham ya? Nah, Nadia tadi ya, mungkin sudah agak lupa ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi nilai desimal adalah membagi bilangan dengan penyebut, ya kan? Pada bentuk pembagian bilangan integer. Kayak di sini 3/4 berapa? 0,75. Ini ada noise ya. Mungkin ada yang belum di-mute. Ya, silakan di-mute sebentar. Teguh di-mute sebentar. Teguh Muhammad. Yo. Oke. Ya. Nah, jadi 3/4 0,75, 3/7 0,42 sekian. Ya, jadi nilai desimal atau bilangan desimal merupakan ya semua bilangan rasional yang bisa dituliskan ya dalam bentuk desimal.
Oke, bilangan kompleks. Nah, ini juga kita akan bahas, tapi tidak sekarang. Dia berupa sistem bilangan real yang bisa diperluas menjadi bilangan kompleks. Maksudnya apa? Bentuknya pasti A plus JB. Ya, ataupun nanti ada notasi yang lain. Di mana A dan B itu biasanya bilangan real, dan J itu biasanya nilai imajiner. Ya, tapi kita tidak bahas hari ini. Tapi teman-teman harus tahu dulu ada bilangan integer, bilangan real, bilangan desimal, ada irasional, ada juga bilangan kompleks. Nah, garis bilangan ya. Tadi kita sudah coba buat garis bilangan ya. Ya. Untuk apa? Ternyata bilangan real itu bisa ditampilkan dalam ya, label titik sepanjang garis. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dia menjadi jarak ke kiri dan ke kanan dari titik asal. Nah, jadi ini garis bilangan. Kalau saya bilang, coba buat garis bilangan, sudah tahu ya? Nah, jadi contohnya, garis bilangan biasanya kita akan menarik garis lurus. Ya, dimulai dari 0 di sini kan? Lalu di kanan nilai yang lebih besar dari 0. Ya. Dan yang kiri tentu apa? Lebih kecil dari 0 ya. Min 2. Saya suruh buat garis bilangan sudah paham ya. Nah, jadi bilangan integer itu bisa divisualisasikan menggunakan apa yang dinamakan dengan garis bilangan ya. Ini juga penting ya. Kenapa? Wah, kira-kira letak daripada 0,5 seperti apa ya? Oke, kita buat aja ya kan, garis bilangan 0, berarti di sini ada 1, ya kan? Ini 0, berarti 0,5 itu lebih atau apa namanya? Kurang dari 1 tetapi lebih besar daripada 0. Berarti dia ada pada di antara 0 dan 1. Ya, jadi kita bisa melakukan visualisasi bilangan-bilangan integer tersebut ya menggunakan garis bilangan. Oke, sambil dicatat ya supaya ingat. Nah, ada dasar ataupun teori dasar himpunan ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke apa namanya pembahasan berikutnya. Ada pertanyaan? Salman Rusdi, ada pertanyaan Salman? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain bagaimana? Tidak ada ya? Sekarang saya tanya nih, misalnya tadi apa tuh bilangan irasional? Faruk bisa bantu saya? Irasional tadi apa? Secara bahasa saja, irasional atau tidak? Bilangan yang tidak bisa dibagi, Pak. Irasional berarti bilangan yang tidak rasional, betul kan? Ya. Nah, jadi tidak bisa dibagi. Oke. Taki. Apa itu bilangan desimal? Bilangan yang berkoma, Pak. Berarti yang membagi antara nilai-nilai integer tadi ya? Ya. Pembilang dan penyebut, ya kan? Jadi dalam garis bilangan kita bisa merepresentasikannya lebih mudah. Apa sih nilai di antara 0 dan 1? Oke, kita bisa gunakan apa namanya bilangan rasional atau bilangan desimal ya untuk memvisualisasikannya pada garis bilangan dan seterusnya. Betul seperti itu ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, ini adalah teori dasar himpunan. Teman-teman saya yakin sudah pernah ya di SMA. Himpunan adalah kumpulan sesuatu yang dinyatakan sebagai ataupun dinyatakan dengan notasi ya. S ya, X pernyataan tentang X. Maksudnya apa di sini? S adalah himpunan nilai X yang membuat pernyataan tentang X menjadi benar ya. Nah, masuk aja kita ke contoh. Nanti kalau definisi agak susah ya. Nah, contoh A X, Y, Z ya. Dalam artian apa di sini?
X ya adalah bagian ataupun anggota bilangan A, ya, Y anggota A, Z anggota A, tetapi C bukan bagian daripada A. Maksudnya apa itu? Kita lihat ya, saya tulis ya. Kalau ada A sama dengan X, Y, Z. Di sini dikatakan X anggota A, lalu X anggota, lalu Y anggota B, Z anggota, ataupun bagian dari ya, atau Y, Z. Lalu dikatakan C seperti ini. Ini maksudnya apa? Kalau dalam definisi dikatakan elemen dari ya. Nah, coba saya tanya ke Abbas Suci. Yang lain di mute dulu, misalnya tadi siapa yang tidak termute? Ataki sudah termute ya. Yang lain tolong di mute ya. Apa ini tadi? Nah, tolong di mute yang lain. Oke, siapa tadi yang Salman tolong di mute ya. Di mute ya Salman. Nah. Oke. Tapi tadi siapa yang saya tanya? Abbas Suci mana? Abbas. Nah, apa nih maksudnya? C tidak termasuk golongan A karena C tidak berada di dalam himpunan. Oke. Jadi dia bukan elemen dari A ya? Tapi kalau saya tulis seperti ini, Y, Z, A, bagaimana? Sorry. Y, D. Kira-kira bagaimana? C adalah anggota A. Siapa lagi? D juga termasuk anggota A. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini ini adalah bagaimana melakukan representasi ataupun penjelasan daripada sebuah himpunan ya ataupun set. Nah, yang kedua kita lihat ya. B sama dengan ya kan? X kuadrat X sama dengan. Oke, sekarang bagaimana dengan elemen daripada B? Nah, elemen dari B apa aja? 1 elemen dari B. Siapa bisa bantu saya? Iya, 1, 2, 3 elemen dari B. 1 elemen dari B, oke. 2 elemen dari B. Ini oke. Yang ini? Kok itu X-nya kuadrat nih? Berarti? Bukan, Pak. Bukan ya, karena jadi 4. 2 kuadrat jadi 4. Ya, 3 apakah elemen dari B? Bukan, Pak. Kayaknya bukan. Nah, 4? Iya, Pak. Oke. Ya, sudah terlihat ya. Lalu apa lagi setelah 4? 9. Lalu 16. Berapa lagi? Berapa lagi ya? 81. 25. Anggota dari B. Berapa lagi? Banyak. 36. Berapa lagi? Masih cukup nih. 1 lagi. 36 tuh. 36. 6 dari kuadrat ya. Nah, jadi kita lihat di sini adalah elemen dari B adalah nilai X yang dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, dan seterusnya.
Nah, ini adalah bagian dari elemen B. Ya. Nah, jadi elemen kita sepakati saja simbol tadi dibaca sebagai elemen dari. Tapi kalau ada coretannya berarti bukan elemen dari. Ya. Nah, lalu nanti kita bicara tentang himpunan bagian ataupun subset, ya, himpunan bagian. Ya, himpunan bagian itu dilambangkan dengan seperti ini ya. Ini adalah subset. Sub ya. Makanya sub itu adalah bagian dari set. Jadi himpunan bagian. Set itu kan bagian ya. Himpunan. Jadi sub itu adalah bagian ya. Sedangkan set adalah himpunan ya. Nah, jadi kalau ada tanda seperti ini, dia bermakna himpunan bagian. Oke. Ada juga himpunan kosong. Himpunan kosong dikatakan seperti ini. Dia nggak ada nilainya. Ya. Nah, ini himpunan kosong. Nah, interval. Nah, di sini kita juga lihat teman-teman, ya, nanti kita ada mengatakan interval terbuka, interval tertutup, dan seterusnya. Apa yang membedakan interval tertutup dengan interval terbuka? Zikral alfi syahrin. Nah, udah nguap tadi ya, pas kalian tidur. Apa ini? Interval tertutup dan terbuka. Apa bedanya? Kalau dari pandangannya saja, belum maknanya. Apa yang membedakan? Dari notasinya aja bedanya gimana? Yang terlihat aja. Yang tertutup itu Pak, ada samanya Pak. Ada apanya? Nilainya ada sama dengan. Ada sama dengan. Kalau yang terbuka? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, kita lihat ya. Kalau saya menulis seperti ini ya. A, B. Kan? Definisinya adalah X. Nah, X lebih besar ya, sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Ya. Nah, lalu coba misalnya saya bilang X, ya kan? Nah, di sini X lebih besar sama dengan 4 ya. Tetapi lebih kecil sama dengan katakanlah 10. Oke. Ini maknanya seperti apa? Ini adalah interval tertutup. Tetapi kalau saya bilang seperti ini, X lebih besar dari 4, lebih kecil daripada 10. Ini adalah tertutup. Jangan lupa dicatat ya, terbuka. Ya. Nah, apa yang membedakan? Kalau kita baca tadi X lebih besar sama dengan 4, kalau ini X lebih besar dari 4. Ya. Dan yang membedakan adalah kalau tertutup dia pakai kurung seperti ini. Kurung apa ini namanya? Dirga. Ini kurung apa? Kurung integral, Pak. Kurung apa? Yang lain, Subhan? Kurung siku, Pak. Kurung siku, ya. Tertutup. Nah, kalau tertutup, dia pasti seperti ini. Kalau ini kurung biasa, terbuka. Nah, maksudnya apa? Kita lihat lagi nanti ke garis bilangan. Ya, coba kita masuk dulu ke contoh. Ya. Nah, nanti kalau terbuka, dia akan seperti ini. Kita lihat ya. Nah, jadi kalau saya bilang, empat dan 10 ya. Kalau tertutup berarti dia seperti ini ya. Sedangkan yang terbuka adalah 4, 10.
Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau yang tertutup, X lebih besar sama dengan 4, lebih kecil sama dengan 10. Nilai pertamanya berapa? Berapa nilainya? Yang tertutup. X lebih besar sama dengan 4, lebih kecil sama dengan 10. Berapa? Oke, menjawab, berarti saya tanya. Rifa, kalau saya katakan X lebih besar sama dengan 4, lebih kecil sama dengan 10. Berapa nilai pertama? Sorry Pak, boleh diulang lagi? X lebih besar sama dengan 4, lebih kecil sama dengan 10. Berapa nilai pertamanya? Nilai pertamanya 4. Nah, lalu? 4, oke. Lalu? Lebih. Kan ke sana terus kan? Berapa lagi? Berapa? 5. Subhan. Berapa Subhan? 5, Pak. 5. Berapa lagi? 6, 7, 8, 9, 10. 10 masuk ya? Karena sama dengan. Iya, lebih kecil sama dengan 10. Berarti ini masuk, ini juga masuk. Sekarang saya bertanya, kalau terbuka seperti ini, X berapa? 5, Pak. Oke, 5. Berapa lagi? 6, 7, 8, 9. Ya. Kalau terbuka tidak termasuk yang nilai yang tadi disampaikan karena X lebih besar dari, ya, dan lebih kecil dari, ya. Sederhana ya. Makanya jangan ragu-ragu, simpel aja, jangan ragu-ragu. Kalau salah pun saya nggak ada masalah, ya. Jadi kalau tertutup, oh ini tertutup misalnya. Ini 5, ini 12, kan? Oh ini terbuka, ya kan? Ini 5, ini 12. Berapa nilainya kalau yang ini? Berapa nilai? 6, Pak. Nah, 6. Berapa lagi? 7. Berapa? 7 Sampai berapa? sampai 11. Nurul ya. Oke, Nurul. Sampai 11. Kalau tertutup? Dari 5 sampai 12. Ya. Karena termasuk juga. Ya. Ya, ini ketika kita bicara kalkulus, terkadang kita harus langsung ke contoh, gitu ya. Karena kalau saya bilang tertutup, X lebih besar dari A, dari D, ya kan nanti pasti bingung. Ternyata ada interval dalam garis bilangan yang tertutup dan terbuka, atau terbuka dan tertutup. Maksudnya apa? Ada yang bisa bantu saya? Yang ini. Nah, ini maksudnya apa nih? Ada yang bisa tolong bantu saya nih? Apa nih maksudnya? Kok yang kirinya tertutup, yang kanannya terbuka? Apa ini maksudnya? Ada yang bisa kasih saya contoh? Contoh. Ini. Contohnya Bisa, Pak. X lebih dari sama dengan 5. Sebentar. X kurang dari X lebih dari sama dengan 5. Itu kurang dari ya? Itu lebih kurang dari atau sama dengan? Itu lebih dari. Itu kurang dari. Berarti satu lagi X lebih dari 1. Gimana? Nah, kalau X kurang ini, kita ulang dulu sebentar. Ini oh ya, itu lebih kurang. Oke, berarti udah betul ya. X lebih besar sama dengan 5, lalu? Lalu X lebih kecil daripada 10. Oke. Siapa yang bisa bantu buat garis bilangannya? Jangan Rahman lagi.
Saya, Pak. Siapa itu yang berbicara? Ulil, Pak. Siapa? Ulil, Pak. Ulil. Silakan Ulil. Ini apa nih? Kurung siku atau kurung biasa? Yang di sebelah kiri kurung siku, Pak. Oke, bagus. Yang ini? Yang kanan kurung biasa, Pak. Ya. Karena apa? Karena tadi ini yang menunjukkan kurung biasa, ini kurung siku, ya. Jadi nilainya berapa? Siapa yang lain bisa bantu? Saya, Pak. Siapa itu? Noval, Pak. Noval, ya, silakan. Nilainya dari 5 sampai dengan 10. Sampai dengan 10, yakin? Yakin, Pak. Sampai dengan 9, Pak. Dengan 9. Oh iya. Sampai dengan Karena terbuka ya, Noval ya. Iya. Ya, Pak, ya, Pak. Oke, bagus. Oke, sekarang siapa yang bisa bantu saya yang terbuka dan tertutup? Siapa bisa? Saya, Pak. Siapa tuh? Ulil, Pak. Oke, Ulil. Maaf ya, saya nggak kelihatan nih. Oke. Berapa? X lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 2. Oh, X lebih besar dari 2, Pak. X lebih besar dari 2 dan lebih kecil sama dengan 5, Pak. Oke. Berarti X berapa yang ini? Tolong yang lain. Berapa nilainya? Izin, Pak. Ya. 2. Dari 2 yakin? Dari 3, 4, 5. Oke. Siapa nih yang berbicara? Subhan, Pak. Subhan ya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini dimulai dari 2, tetapi dia terbuka sampai dari 5, tapi dia tertutup. Betul ya? Nah, tetap ditulis seperti ini ya, jangan dimulai dari 3, tapi dimulai dari 2, tetapi dia terbuka. Dengan kata lain, nanti dia ada 3 di sini, ada 4 dan 5. Ya, kalau seperti ini terbuka, tertutup, berarti ini saja yang merupakan nilai daripada himpunan daripada X tadi. Ya. Oke, bagus. Ya, karena kalau saya yang jelaskan semua, nanti lelah ya. Oke. Baik, berikutnya kita lihat di sini apa maksudnya? Di sini ya, yang terbukanya minus tak hingga. Dengan kata lain dia tidak ada batas. Terus ke sana nggak ada batas. Ya, koma B. Dia dibatasi ya dengan kurung tertutup hingga nilai B. Sama halnya kurung terbuka. Kita lihat di sini minus tak hingganya terus tidak terbatas sampai ditutup dengan lebih kecil daripada B. Ya. Nah, sama halnya kalau yang bawahnya ya. Yang bawahnya itu dimulai dari A ya, kurung siku sampai terus tak hingga. Jadi makanya dia nggak ada seperti ini, juga tidak ada kurung siku ya. Dia terus. Kenapa? Karena nilainya tak hingga. Ya, lalu juga seperti ini. Kurung terbuka A sampai apa? Tak hingga, terus dia nggak ada batasan. Begitu pula juga minus tak hingga sampai tak hingga. Kanan kirinya tidak terbatas ya. Yang ini kita tanya satu orang, minta tolong bantu saya. Siapa yang bisa mencontohkan? Maksudnya seperti apa? Oke, saya buat dulu ini ya. Misalnya saya mau yang A, ya. Saya maunya kurung terbuka minus tak hingga, koma B kurung tertutup. Siapa yang bisa kasih contoh? Minus tak hingga, koma berapa? Siapa yang bisa bantu? Arifal? Mana Arifal? Minus tak hingga, koma berapa nilainya? 0,5, Pak. 0,5. Ya, kalau dalam bentuk seperti ini berapa?
Lebih besar dari berapa? Kan tertutup, terbuka nih. Lebih besar dari ya. Ini berapa? Misalnya minus tak hingga, Pak. Oke. Lebih kecil. Lebih kecil Lebih kecil sama dengan atau lebih kecil? Sama dengan, Pak. Lebih kecil sama dengan 5. 5. Oke, kalau kita buat garis bilangan, seperti apa? Ada yang bisa bantu? Yang lain? Gimana? Siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Syarifah? Nah, Syarifah, bisa bantu Syarifah Aula. Di sini berapa? Banyak. Berapa Syarifah? Syarifah? Iya, Pak. Iya, ini berapa? 5. Oke. Siku atau biasa? Siku, Pak. Ini? Yang ke sana? Yang ke sananya berarti titik-titik minus ya, Pak? Minus tak hingga. Ada batasnya? Minus tak hingga. Nggak ada batas, Pak. Nggak ada batas ya? Terus, gitu kan? Ya. Tapi dibatasi. Dengan kata lain, nilainya berapa? Minus tak hingga titik sampai 5. berapa? 5. Karena kurung siku, betul? Betul, Pak. Oke. Ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Jelas? Tidak jelas? Wah, pusing ya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu nanti interval yang tak hingga itu dipakai di mana, Pak? Kenapa ada interval yang tak hingganya? Yang mana? Sebentar. Ada yang tak hingga, yang ini, yang mana? Yang mana Subhan? Yang ada yang tak hingganya, Pak. Oh, yang tak hingga ya? Bukan minus tak hingga kan? Iya. Nah, contohnya ini ya. Misal ya. Oke, kita buat dari contoh. Dulu. A, Oke, pertanyaannya adalah ini kan dari A ya, kurung siku, ya kan? Sampai terus tidak sampai tidak ada batasnya, tak hingga. Artinya apa? Ya, terkadang ada nilai-nilai tertentu, ya, nilai-nilai tertentu, misalnya katakanlah A-nya itu adalah 0, katakanlah misalnya minus 3, ya. Minus 3 sampai terus tak hingga. Ya, terkadang ada perhitungan tertentu, ya, nilai itu terus continuous, berlanjut terus, Subhan. Ya, dia tidak terbatas. Nah, jadi kalau kita katakan tadi ilustrasinya adalah sebuah pixel, ya kan? Nah, ini tentu jelas ya. Misalnya kita punya gambar, saya bilang gambar itu terdiri atas 3 kali 3 pixel. Berarti nilainya berapa, Subhan? Ada berapa nilai? 9, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pixel. Makanya dibilang 3 kali 3. Maksudnya apa? 3 panjang, 3 kali lebar ya. Makanya dibilang, oh, pixelnya berapa dimensinya? 3 kali 3. Oke, berarti ada 9 pixel. Dengan kata lain, pixel itu ada 9 pixel ya. Katakanlah nilai X pertama, nilai X kedua, terus hingga nilai X ke 9. Ini sifatnya adalah istilahnya ini finite ya. Kita bisa menentukan jumlah batasannya, finite deh ya. Terhingga dia. Karena nilainya jelas, batasannya nilai itu hanya ada 9 pixel. Tapi terkadang ada yang sifatnya continuous, terus, tidak ada batasannya. Nah, makanya ada sebuah garis bilangan yang dimulai dari nilai tertentu
tapi dia tidak ada batasannya. Terus dia bergerak, subhan. Terbayang? Sudah terbayang, Pak. Oke. Ya, makanya notasi-notasi seperti ini penting untuk menjelaskan sebenarnya himpunan kita itu ada batasan nggak sih? Ya kan? Nilai awalnya berapa? Ya kan? Nilai akhirnya berapa? Dengan notasi-notasi seperti inilah kita bisa melambangkannya. Ya, makanya dalam jurnal-jurnal ilmiah itu nanti ditulis X lebih besar dari A, lebih kecil sama dengan B. Maksudnya apa ini? Ya kita ganti aja dengan sebuah nilai integer. Oh, misalnya contoh X lebih besar dari 4, lebih kecil sama dengan 9. Oh iya ya, ini notasinya. Ya, makanya cara yang paling, salah satu paling sederhana ketika kita belajar matematika adalah dengan contoh. Ya, nah, jadi ketika kita baca jurnal-jurnal ilmiah itu kadang kita takut ya, aduh, A ini apa ya, B ini apa? Tapi padahal itu adalah sebuah nilai integer, ya, yang melambangkan nilai-nilai integer tertentu. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak menambahkan pertanyaan awal. Ya. Kalau misalnya minus tak hingga itu sama aja, Pak? Nah, minus tak hingga dan tak hingga, ya. Jadi sini. Sekarang tadi garis bilangannya, saya tulis seperti ini, 0, minus 1, 1. 0. Ini kalau tak hingga berarti apa nih tulisannya? Betul-betul ini? Apa? Subhan? Ya, Pak. 0, minus 1, minus 2, minus 3, terus menjadi minus tak hingga. Minus tak hingga. Nah, kalau yang kanan 1, 2, 3, terus sampai tak hingga. Nah, dengan kata lain, garis bilangannya adalah 0, selalu dia dari 0. Minus tak hingga dan tak hingga. Paham? Subhan, seperti itu pertanyaannya? Paham, Pak. Cuman kalau misalnya kayak contohnya gambar tadi ada pixelnya. Ini kan yang tadi Bapak bilang yang untuk tak hingga kan, untuk yang plusnya. Bagaimana yang dengan minusnya? Itu nilai apa, Pak? Oh, oke. Nah, kalau kita sifatnya dengan gambar tadi, contohnya, kita balik lagi ya, 3 kali 3. Kalau gambar, intervalnya memang 0 hingga 255. Dengan kata lain, kalau kita buat garis bilangan, ya kan, dia berada di setelah 0 hingga 255. Ini kurung siku atau kurung kurung biasa? Kurung siku ya? Karena 255 ini masuk. Nah, kalau gambar RGB ataupun gambar pixel, pasti sifatnya lebih positif, ya. Nah, jadi dia intervalnya di sini. Nah, pertanyaannya, kalau dalam bentuk gambar apa? Nah, ini misalnya kalau kita sudah melakukan proses filtering tertentu, Subhan. Ini saya belum bisa menjelaskan sekarang. Filtering tertentu, kalau kita masukkan nilai-nilai positif tadi ke dalam sebuah fungsi f, ya kan? Bisa jadi nanti nilainya itu sudah ada yang minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, titik. Nah, contoh saja, misalnya gini. Saya punya fungsi X namanya sama dengan minus X. Nah, lalu X-nya itu adalah sama dengan 1,2,3. Nah, Fx-nya berapa nih? F1 sama dengan berapa, Subhan? Atau yang lain? Minus 1. Ya. Nah, masuk dia ke dalam sebuah fungsi ini ya. Fungsi ini merubah apa? Fungsinya sederhana. F bilangan X tertentu sama dengan minus bilangan tertentu tadi. F1. Oke. Lalu F2 berapa?
Min 2, Pak. Min 2. F3 sama dengan? Min 3, Pak. Nah, ya. Terkadang, Subhan, kalau tadi ilustrasinya pixel tadi, ya, gambar awal, dia semuanya positif. Tetapi terkadang masuk ke sebuah fungsi tertentu, nilainya itu sudah menjadi nilai-nilai yang sifatnya negatif. Ya. Bisa jadi di sini minus 1, minus 2, minus 4, dan seterusnya. Terbayang? Baik, Pak, udah terbayang. Jadi itu kalau kita melakukan filter gambar, Pak. Ya. Ini saya masih Ya. menggunakan ilustrasi gambar ya, karena bidang kepakaran saya adalah pengolahan gambar. Makanya yang paling mudah saya jelaskan adalah gambar. Ya. Tapi nanti sinyal misalnya, frekuensi bla bla bla, nah, itu bisa jadi seperti itu juga. Intinya adalah fungsi apa yang membuat dia menjadi negatif. Ya. Nah, tadi salah satu yang paling sederhana ketika kita mengilustrasikan gambar masuk ke dalam fungsi tertentu, semuanya jadi negatif, ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Bagus. Ya, kurang pengantar ya. Sudah diantaran. Oke. Videonya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini dibaca nanti ya, hubungan antara dua himpunan. Ada himpunan bagian, gabungan, irisan, dan seterusnya. Ada juga hukum De Morgan. Nah ini yang akan kita coba bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ada namanya beberapa notasi-notasi seperti ini ya. Nah, jadi X bagian daripada A, ya kan? Kalau irisan seperti apa? X bagian dari A dan X bagian dari B, ya. Ataupun elemen dari B, ya. Kalau gabungan seperti apa? Ya, A gabungan B berarti X dia elemen daripada A, X juga elemen daripada atau elemen daripada B. Nah, jadi kata kuncinya ada di sini. Irisan, penjumlahan berarti X bagian daripada A, X elemen daripada B, ya, tetapi X bukan elemen daripada A irisan B. Ya, jadi ini ada beberapa ketentuan. Nah, ini dia diagram Venn-nya. Siapa yang sudah belajar di SMA diagram Venn? Rifa, pernah? Banyak apa tuh? Siapa tadi? Emir. Pernah belajar diagram Venn, Emir? Belum pernah, Pak. Di SMA? Ada? Belum pernah juga, Pak. Saya SMK, Pak. Oh, SMK, oke. Pernah Pak, tapi udah lupa. Oh, Rahman. Ingat-ingat sedikit. Ingat-ingat sedikit. Ya, berarti dengan slide pertama ini tolong diingat lagi, ya. Jangan sedikit-sedikit ya, dikalkulus ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Saya akan membuat semacam contoh-contoh dalam angka-angka ya. Tapi nggak kita bahas hari ini agar teman-teman masuk dulu kepada garis bilangan tadi ya, dan notasi daripada A iris B, A gabung B, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini ya, contohnya saja ya. Misalnya saya katakan udah bersifat ya. Kita masuk ke contoh aja supaya teman-teman mudah. Bentar ya. Oke, itu nanti kita ini ada tugas kita ya. Sebentar. Oke, minggu depan kita coba masuk ke contoh dulu.
Jadi ini contoh sederhananya kalau saya bilang A komplement ya, C ya. Tapi kita nggak bahas ini dulu. AC. Bilang AC ya. Maksudnya apa? Saya punya himpunan A di sini. Dan ini adalah AC. Ini himpunan A. Di luarnya adalah AC. Kalau saya punya himpunan A-nya 1, 2, 3. A komplemennya berapa? Berarti selain 1, 2, 3. Selain 1, 2, 3. Ya, selain 1, 2, 3. Jadi apa saja komplemen A-nya? 0, apa lagi? Misalnya 4, 5, 6. Dan seterusnya ya. Seterusnya. Nah, ini adalah visualisasi daripada operasi himpunan ya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, itu adalah hal-hal yang ingin kita sampaikan di pengenalan. Ada sifat komutatif juga, asosiatif, distributif, dan seterusnya. Sekarang teman-teman saya minta ada soal. Belum tutup ya. Nah, kalau lama-lama sekali juga kalkulus juga panas ya nanti kepalanya ya. Oke, 12 ya. Sekarang siapa yang bisa bantu saya? Subhan yang bisa tolong cetak ya namanya ya. Baik, Pak. Soal pertama. Saya mau ada yang buat garis bilangan untuk 1, Oke, yang kedua kurung normal ataupun kurung biasa min 4,1. Oke, yang ketiga Buat di mana, Pak? bentar ya. Min 1 kurung siku tak hingganya kurung biasa. Ya. Oke, buatnya di mana? Nah, buat di Oke, sebelum buat, siapa yang bisa? Nomor 1. Saya, Pak. Siapa tadi pernah? Bilang ya. Nomor 1 tunjuk tangan. Saya, Pak. Teguh Muhammad nomor 1. Raja Bena nomor 2. Nomor 3 ulang lagi, boleh? Nomor 3 di raise-nya di low dulu. Nomor 3 siapa? Silakan. Ulil nomor 3, nomor 4 ya. Saya tulis satu. Oke, siapa aja tadi namanya? Nomor 1 siapa? Teguh ya? Teguh. Sekarang Teguh buat
di kertas, lalu foto kirim ke grup WhatsApp. Buat sekarang. Sama halnya dengan yang lain. Silakan dibuat, lalu nanti saya akan share screen. Jangan kecil kali ya. Cok, ini Pak, ini ada soalan tadi. Oke, makasih. Saya kasih waktu, ini sekarang 12:09, berarti 12:14 kita harus sudah ada semuanya jawaban di WhatsApp group. Pak, untuk nomor 4 tadi siapa, Pak? Nomor 4, Syarifah. Allah. Pak, ini cuma dibuat garis bilang ini. Gimana? Sorry ya, sebentar. Apa? Ini yang dibuat garis bilangannya kan, Pak? Iya, garis bilangannya saja. Baik, Pak. Empat menit lagi ya. Maaf Pak, boleh lihat lagi soalnya Pak? Mau mastiin. Sudah terlihat, Syarifah? Udah Pak. Menit lagi ya. Oke, saya lihat di WhatsApp sudah ada nomor 4, nomor 3, nomor 1, nomor 2. Belum ya? Bentar. Nomor Syarifah ininya tolong diperbaiki kurungnya ya, siku tertutup atau kurung biasa. Baik Pak. Ulil albab sudah. Lalu nomor 1 itu tadi adalah -1,1 kedua kurung siku. Oke. Lalu Rajab -4,1-nya adalah dua-duanya kurung terbuka. -3, -2. Oke, bagus.
Oh. Nomor 3, ulil albab. Min 1 tak hingga. Siku terbuka. Min 1, siku terbuka. Berarti kalau terbuka di tak hingganya masuk atau tidak? Ulil. Gimana Pak? Kalau tadi kan minus 1 hingga tak hingga kan? Iya Pak. Kan tak hingganya kurung terbuka. Berarti tak hingganya masuk ke dalam itu atau tidak? Oh, enggak Pak. Syarifah mana? Belum. Oke, Syarifah aula. Min 4,1 kurung tertutup. Oke, ya. Itu berarti ada min 4 ya di kurung terbukanya ya, Syarifah ya. Ada tulisan minus 4 ya. Oke, Nggak ada, Pak. ya, nggak apa-apa. Nggak. Harusnya ada kan ya? Tapi kan kurang biasa, Pak. Oh, kurung biasa. Ya, kurung biasanya itu ada di angka minus 4. Coba lihat Rajab yang di atasnya, ya kan? Kurung biasa. Oh iya, Pak. Ya, ada minus 4-nya kan tertulis harusnya ya? Iya, Pak. Nah, oke, apa? Kalau sudah diperbaiki lagi. Sudah oke. Nah, itu yang sudah teman-teman buat. Tolong dicatat namanya 4 pekan ini ya, Subhan. Baik Pak, sudah. Tolong dicatat. Nah, jadi di folder Google Drive ada catatan teman-teman dalam bentuk foto, lalu ada absen screenshot awal dan akhir, dan ada satu TXT ya, teks dokumen aja yang menulis 4 orang yang tadi menjawab. Oke ya. Oke, hari ini kita tutup sekian karena kita mulai tadi pukul 10:30, delay sedikit 10:45, sekarang sudah 12:15. Saya rasa sudah cukup untuk pengantar dan saya apresiasi teman-teman mengikuti dari awal hingga akhir dan juga ada yang juga menjawab interaktif ya, tidak saya dibiarkan sendiri ngomong ya, juga soal-soal dijawab dengan cukup bagus. Silakan, sudah di screenshot Subhan, yang tidak hidup video silakan hidupkan, jangan sampai nanti absennya tidak tertulis. Arifal dan Salman nih, atau memang tidak ada lagi di ruangan? Ya, Salman. Oke. Oke, screenshot silakan untuk Subhan. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah pertemuan pertama kalkulus. Saya harap belum terlalu sulit, ya. Tapi kalau sulit nanti kita pelajari bersama-sama. Bisa seperti itu ya? Atau ada, mau langsung ini KPRS nih. Ada yang mau langsung batalkan? Teku Mama Noval ya? Ada mau? Enggak? Oh, ada tersenyum-senyum ya. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Terima kasih banyak Pak. ya. Oke. Bentar, ini saya encode, oke.